Aloha. Ya, gue mau bahas Argentina, di mana akhirnya Messi bisa gendong juga di laga kedua ini, dan ini suatu kemenangan yang sangat berharga ya. Dan kalau dari line up yang diturunkan ya, di depannya gak ada perbedaan sama sekali. Si Di Maria masih main, Lautaro juga, dan ya Lisandro Martinez jadi starter, itu yang paling penting. Karena dia punya speed, dia bisa clearance di belakang, dan dia juga kuat, gak gampang jatuh. Nah, jujur di babak pertama ya, ini Argentina menyedihkan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa pegang bola sama sekali. Susah. Meksiko itu benar-benar ngepres dan ngajak Argentina itu main temponya cepet. Main kayak cacing kepanasan lah. Kesana kesini, kesana kemari. Sehingga Argentina kebawa sama suasana yang tuju sama Meksiko. Dan lini tengah Argentina itu di babak pertama benar-benar gak bisa connect ya, antara entah siapa lah, si De Paul lah, si Rodriguez, whoever lah, gak ada connect. Mereka terlalu banyak sekali posisinya ke depan semua, sehingga dari center back ke tengah dan dari tengah untuk ngalirin ke depan itu susah karena banyak taruh orang di depan. Mereka kurang jemput bola, kurang connect ke bawah. Itu yang membuat Argentina nggak kembang sama sekali, dan gak ada peluang juga. Dan mereka cuman ya ngandalin skill di Maria doang. Messi pun gak kelihatan sama sekali di babak pertama. Dan akhirnya masuk di babak kedua, inilah yang langsung dievaluasi sama si Scaloni. Dia lebih nyuruh anak asuhnya untuk rapatin jarak di tengah itu lebih rapat lagi. Jangan terlalu jauh, jangan sampai ke depan semua. Walaupun masih ada jarak yang renggang, tapi at least udah lebih agak rapat dikit lah. Dan ini yang buat mereka bisa possession ball lebih kuat lagi. Dan Meksiko ya sayangnya mereka nggak ngepres seperti di babak pertama. Ini yang gue sayangkan. Mereka malah cenderung parkir bis, sehingga ya tinggal tunggu jebol. Di Maria bekerja keras di match ini, nggak seperti di pertandingan lawan Saudi jelek banget. Kali ini dia bekerja keras, walaupun skill dia pun ya pas-pasan juga, nggak begitu mewah juga. Dan Messi akhirnya bisa kasih perbedaan. Dia kasih shooting, dan ya murni match ini dimenangkan oleh skillnya Messi. Dan akhirnya Enzo Fernandez juga golnya keren. Dan ya Ochoa sayangnya dia nggak bisa save 2 gol itu, padahal dia harusnya bisa perform, tapi sayangnya dia nggak bisa perform. Dan gue bilang ya Argentina layak menang, karena Meksiko pun dapat counter pun nggak bisa benar-benar efektif. Dan ya kita lihat di match lawan Poland nanti, berarti mereka harus bisa menang untuk bisa jadi juara grup. Kalau misalnya seri, ya mereka bisa jadi runner up, dan itu akan nggak baik buat mereka. Karena Saudi lawan Meksiko bakal all out di laga lawan Saudi, karena mereka harus menang besar. Dan Saudi juga harus lihat-lihat juga apakah harus seri ataupun menang lawan Meksiko. Lihat dari Polandia. Tapi menurut gua Argentina sama Polandia itu lebih, posisinya lebih enak lah buat lolos. Kita lihat seperti apa. Dan Saudi ternyata unlucky, kalah lawan Poland. Ya sebenarnya Saudi ya pegang bola sih pegang bola, cuman memang lini depan Saudi itu benar-benar bapuk lah, gak bisa manfaatin peluang, benar-benar gak bisa, sehingga ya mereka gak dapat gol, sesimpel itu. Dan lini belakang Saudi yang di laga pertama itu keren banget, yang bisa solid, kali ini gak kelihatan, hancur, diacak-acak. Bahkan Poland bisa kena tiang 2 kali, akhirnya Lewandowski bisa cetak gol. Dan ini kemenangan yang penting buat Poland. Dan ya kita lihat seperti apa, apakah Saudi bisa all out lawan Meksiko ya. Gue sih ya nggak begitu yakin sih, karena Meksiko bakal lebih all out lagi pastinya. Kita lihat aja. Dan di match lainnya itu ada Prancis yang akhirnya bisa menang lawan Denmark di babak kedua, baru bisa cetak gol. Mbappe jadi penentu kemenangan. Dan dari line up ini turunkan si Deschamps, ternyata dia buat beberapa perubahan ya. Koundé main di bek kanan bukan Pavard, dan Rafael Varane main duet dengan Upamecano. Sementara tengahnya masih sama itu aja, di depan juga itu aja ya. Di babak pertama jelas ini Prancis
ya main crossing ngandelin wingernya doang, ngandelin Mbappe sama Dembele. Tengahnya itu sama sekali nggak ada fungsinya. Tchouaméni, Rabiot nggak ada fungsinya sama sekali. Selama 90 menit di tengahnya itu mati. Mereka cuma ngandelin wing dan ngandelin crossingnya Dembele. Dembele walaupun dia ditarik di babak kedua, gue lihat ini Dembele mainnya bagus. Dia crossingnya selalu tepat sasaran, dia cutbacknya selalu tepat sasaran. Dan selain Mbappe jadi pemain terbaik, gue bilang Dembele juga layak jadi pemain terbaik. Dan ya perbedaannya itu, Prancis punya Mbappe, sementara Denmark punya Braithwaite. Itu yang membedakan sehingga Prancis bisa menang. Dan layak menang juga karena Denmark pun gak punya peluang berarti juga. Ya Eriksen pun lagi gak bagus dan mereka berarti udah lolos ke 16 besar ya. Dan yang mau gue soroti itu adalah di Piala Dunia kali ini banyak sekali pelatih-pelatih busuk yang strateginya usang, yang gak ada punya taktikal yang mentereng sama sekali. Beda dengan di level klub di Premier League banyak pelatih hebat. Misalnya kayak gitulah. Kalau dibandingin itu banyak kali pelatih busuk di Piala Dunia ini, kayak Deschamps lah, kayak Fernando Santos lah, kayak si Scaloni ini juga lah, cuman ngandelin skill pemainnya doang. Secara sistem, secara pattern mereka nggak bisa meramunya. Kayak Tite lah juga sama. Sehingga ya matchnya nggak enak ditonton. Matchnya cuman enaknya ya dilihat dari skill pemainnya doang yang bisa buat cetak gol. Dan kalau lu bisa menganalisa matchnya dengan bagus, lu pasti ngerti lah, paham lah maksudnya gimana. Main dengan sistem, pelatih punya sistem, punya taktikal, bisa main kombinasi, bisa main dengan winger atau apa segala lah, bukan cuman ngandelin skill dari pemainnya gocek-gocek gitu loh. Dan inilah yang terjadi dengan Prancis. Mbappe punya skill yang bisa gendong, Messi punya skill bisa gendong. Dan di pertandingan lain yang terjadi itu ya gak ada yang menarik. Australia menang lawan Tunisia, dan ini sekali lagi membuktikan tim Asia kembali lagi. Sepertinya Jepang ngalahin Jerman itu menjadi titik balik, Saudi ngalahin Argentina itu jadi titik balik buat tim-tim Asia lainnya. Mereka jadi semangat buat mereka lah untuk bisa bermain bagus dan membuktikan. Dan Australia layak menang juga. Tunisia pun lini depannya hancur. Si Emsak nih kaptennya banyak peluang, bapuk finishingnya. Itu kalau finishingnya klinis saja Tunisia bisa menang. Australia lewat heading golnya, dan mereka bisa defense. Sebenarnya defense-nya nggak solid-solid amat, bisa ditembus beberapa kali. Murni Tunisianya aja yang jelek finishingnya. Dan Australia membuka peluang buat lolos berarti. Ya, kita lihat aja lah apakah tim Asia bisa melaju jauh ya. Itu aja dulu, kita lihat di pertandingan Jerman lawan Spanyol nanti. Semoga pertandingannya seru. Jerman harus menang, it's a must win for Germany. Seri aja, selesai. Spanyol ini akan jadi ujian apakah mereka bisa sedominan lawan Costa Rica atau enggak ketemu Jerman. Thanks for watching.